Halo Halo teman-teman, teman-teman. hari ini kita akan mempresentasikan perspektif dan tujuan pendidikan IPS di SD dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alfanisana, dan rekan saya Afilia Nurifandani dengan dosen pengampu Budian Nur Antika Eki Hastuti. perspektif pendidikan IPS di SD. Pendidikan IPS di SD ditunjukkan untuk mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan dasar siswa yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. IPS sangat erat kaitannya dengan persiapan anak didik untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan terlibat dalam pengaulan masyarakat dunia (Global Society). IPS harus dilihat sebagai suatu komponen penting dari keseluruhan pendidikan kepada anak. IPS memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan membimbing anak didik pada nilai-nilai dan perilaku. Jadi apa saja sih perspektif pendidikan itu? Yang pertama, perspektif pendidikan IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan atau citizenship transformation, yaitu IPS sebagai pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan yang tujuan utamanya adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik. Misalnya, Indonesia mencita-citakan anak bangsanya untuk menghormati budayanya, kelompok-kelompok agama, dan menginginkan para penganutnya untuk mengamalkan ajaran agamanya. Nah, yang kedua itu IPS diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Nah, ilmu-ilmu sosial itu terdiri atas ekonomi, geografi, sejarah, dan juga sosiologi. Perspektif yang ketiga yaitu IPS diajarkan sebagai reflective inquiry, yaitu memberikan motivasi agar siswa dapat berpikir. Kita dapat membantu siswa misalnya dengan memberikan contoh gambar permasalahan yang menyangkut masalah lingkungan kotor seperti gambar di samping. Lalu mintalah anak didik untuk melakukan identifikasi dengan dibimbing oleh guru, dan mintalah kepada anak untuk mengkaji masalah tersebut. Mengapa sih masalah ini muncul, lalu apa sih yang mengakibatkan masalah ini terjadi, dan bagaimana cara menanggulangi permasalahan dari gambar tersebut. Nah, jadi tujuan dari memberikan permasalahan melalui gambar tersebut dan meminta siswa SD untuk mengkaji gambar tersebut itu akan membuat mereka dapat berpikir secara logis. Perspektif yang keempat yaitu IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa, yang tujuannya itu untuk mengembangkan seluruh potensi siswa, baik pengetahuan fisik, sosial, emosinya. Nah, siswa yang potensinya tersalurkan secara baik, ia akan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Perspektif yang terakhir yaitu IPS diajarkan sebagai proses pengembalian keputusan dan tindakan yang rasional. Untuk dapat membuat keputusan yang rasional, maka harus memiliki keterampilan intelektual yang tinggi. Hal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dan persoalan baik yang datangnya dari individu maupun dari masyarakat. Ada tujuan dari pendidikan IPS di SD. Yang pertama adalah pendidikan IPS di SD bertujuan untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Yang kedua, mengembangkan mental intelektual. Melalui pendidikan IPS, peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketerampilan dan berkepedulian secara sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Guru IPS di SD perlu memiliki wawasan tujuan dan arah yang hendaknya dipertimbangkan ketika mengembangkan materi pembelajaran. Tujuan pendidikan IPS di SD adalah untuk memberi dan menanamkan kemampuan dasar
kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya dalam bidang pembelajaran IPS di SD. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan juga kewarganegaraan. Sejarah bagi peserta didik mungkin pada kelas rendah nanti berupa seperti peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada keseharian mereka, misalnya peristiwa penting yang mereka lakukan bersama keluarga, temannya, atau peristiwa-peristiwa penting lainnya yang mereka ingat ya. Dan untuk kelas-kelas tinggi mungkin nanti sejarahnya berupa sejarah Indonesia, lalu sejarah kerajaan Hindu-Buddha, seperti itu. Lalu geografi kita dapat mengajarkan kepada peserta didik bahwa kita ini tinggal di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, dan salah satunya kita tinggal di Pulau Jawa, seperti itu. Lalu kita bisa memberitahu mereka arah mata angin dan sebagainya. Nah, untuk kelas-kelas rendah kita bisa menanyakan kepada mereka atau mengajari bahwa di mana letak rumah mereka, alamat mereka itu di mana, itu rumah mereka menghadap kemana, dan mereka tinggal di lingkungan yang seperti apa. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, kita dapat mengajarkan kepada peserta didik bahwa kegiatan ekonomi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk bisa mendapatkan barang ataupun jasa yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, seperti itu. Dan kita juga dapat memberitahu mereka tentang mata uang, seperti itu. Sosiologi, kita dapat membelajarkan sosiologi kepada siswa SD, yaitu dengan memberitahu mereka bahwa interaksi itu ada dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, interaksi sosial itu terjadi karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu ada interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita dapat memberikan contoh kepada anak SD itu seperti misalnya petani yang sedang menggarap di sawah, lalu nelayan yang sedang mencari ikan, lalu orang yang sedang mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti itu. Maka dari itu tujuan dari membelajarkan semua ilmu-ilmu sosial untuk anak SD yaitu agar anak SD dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, dengan temannya, dengan keluarganya, dan seluruh lingkungannya, serta dapat menjadikan ilmu-ilmu sosial ini sebagai bekal untuk anak sekolah dasar untuk jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir, peka terhadap permasalahan sosial masyarakat. Tujuan pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. IPS memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan membimbing anak didik pada nilai-nilai yang perilaku yang demokratis, memahami dirinya dalam konteks kehidupan masa kini, memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat global yang interdependen. Selain itu, juga untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar peka terhadap permasalahan sosial masyarakat, mempunyai sikap positif terhadap koreksi kesenjangan dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul setiap hari, baik yang menimpa diri sendiri maupun yang menimpa masyarakat, dan menumbuhkan peserta didik agar mempunyai kepribadian yang positif, mendidik peserta didik untuk berpikir secara logis dan kritis,
mempunyai rasa kepedulian yang mengutamakan nilai sosial saat membantu suatu keputusan, dan ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di lingkungan masyarakat. Pendidikan IPS penting diajarkan di sekolah dasar. Pendidikan IPS dianggap perlu diberikan kepada anak SD karena IPS merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial. Pengetahuan untuk berinteraksi perlu dibekalkan kepada siswa agar nantinya bisa berbaur di masyarakat. Pendidikan IPS mengajarkan kita bagaimana hidup bersama. Di sini, ilmu pengetahuan sosial membantu mereka untuk memahami bagaimana hidup bersama dengan yang lain, seperti bertetangga dan berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Kita dan anak-anak kita diharapkan sangat peduli dengan masalah-masalah tersebut, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Sudah tentu kita memerlukan sarana untuk memupuk nilai-nilai hidup bersama. Dengan kata lain, sarana itu adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial.